Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para alim ulama dan para dewan hakim yang saya muliakan, para panitia lomba, para sponsor yang saya hormati, para peserta lomba, serta para pemirsa Fast Media dimanapun berada, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah menciptakan dunia yang ditegakkan tanpa tiang serta dihiasi dengan panorama bulan dan bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terbaik junjungan alam, Nabi akhir zaman, pemberi syafaat di hari kiamat, yakni beliau adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah judul dakwah yang sudah sangat familiar di telinga kita semua. Namun sungguh miris, begitu banyak orang yang melupakan, bahkan meninggalkan keutamaan-keutamaannya. Apakah itu? Yakni birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkuru li wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya aku tempat kembalimu. Mari kita kaji ayat ini lebih dalam. Di dalam ayat ini terdapat pesan yang sangat urgen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pesan tersebut yakni bersyukur kepada kedua orang tua. Namun apa yang terjadi sekarang? Begitu banyak di antara kita yang sudah melupakan, bahkan tidak mau tahu bagaimana bersyukur kepada kedua orang tua. Jangankan untuk bersyukur, sekarang ini budaya mapatabe pun sudah mulai hilang di lingkungan kita. Padahal budaya ini adalah salah satu bentuk penghormatan atau dalam bahasa Bugisnya mapakalebi terhadap sesama, terutama terhadap orang tua. Sebenarnya hal-hal kecil seperti inilah yang bisa menggerogoti ketidakbaktian kita terhadap kedua orang tua. Padahal kalau kita pikir pemirsa Fast Media, begitu banyak anak-anak di luar sana yang terlantar lantaran tidak memiliki orang tua. Begitu banyak anak-anak di luar sana karena sudah tidak ada lagi yang merawatnya, maka tidak ada lagi canda dan tawa dalam hidupnya. Menurut United Nations Emergency Fund, dalam jurnalnya mengatakan bahwasanya lebih dari 500.000 anak di Indonesia yang hidup tanpa orang tua. Mereka hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Bayangkan betapa pedihnya hidup mereka. Makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Ibu telah tiada, ayah dia tak punya, semua pergi entah kemana. Hidup terasa kaku bagaikan angka 1, sungguh merana dia merana. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita nikmat orang tua di dunia. Oleh karenanya, selama hayat masih dikandung badan orang tua kita, selama nafas masih dikandung raga orang tua kita, mari kita bersyukur kepada mereka dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Imam Turmuzi dari Ibnu As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaruh ridhonya kepada kita ketika orang tua kita ridho melihat kita.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaruh murkanya kepada kita jikalau orang tua kita pun murka melihat kita. Hadis ini menunjukkan bahwasanya begitu mulia jikalau kita berbakti kepada kedua orang tua, dan begitu ngerinya jikalau kita durhaka kepada mereka. Mengenai berbakti kepada kedua orang tua, bukan berarti hal ini tanpa batasan. Ada dua kaidah syar'i yang membatasi berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah sebesar-besar cinta kita. Betapapun besar cinta kita kepada orang tua, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta yang paling besar. Sehingga tidak boleh kita dalam berbakti kepada kedua orang tua malah kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dari hadis riwayat Bukhari nomor 7257 dan pada hadis riwayat Muslim nomor 1840 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'atu fil ma'siyati innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam keadaan semacam ini, harus ada kesadaran di dalam diri kita bahwasanya ada dua hal yang harus seimbang. Yakni yang pertama adalah keteladanan dari orang tua. Yang kedua adalah penghormatan dan kebaktian seorang anak kepada orang tua. Sebagaimana pada video lalu telah saya singgung bahwasanya harus ada yang namanya kerjasama. Dalam hal ini, kerjasama orang tua sebagai teladan dan anak sebagai orang yang berbakti dan menghormati kedua orang tuanya. Jangan sampai tidak ada keteladanan dalam diri orang tua. Inilah yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Jangan sampai menyuruh anaknya sholat, namun ibunya asyik nonton sinetron. Jangan sampai menyuruh anaknya mengaji, namun bapaknya sibuk main domino. Para dewan juri dan para pemirsa Fresh Media yang sama-sama berbahagia. Sebagai kesimpulan, berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Hal ini diulang berkali-kali di dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Isra ayat 23, dalam surah An-Nisa ayat 36, dalam surah Luqman ayat 14 dan 15, dan dalam surah Al-An'am ayat 151. Mari kita menjaga lisan kita, mari kita menjaga perilaku kita, mari kita menjaga prasangka kita terhadap orang tua kita. Jangan sampai perilaku kita yang menyakiti mereka, mereka murka kepada kita, sehingga Allah pun murka kepada kita. Maka tidak ada lagi keberkahan hidup, tidak ada lagi kata bahagia di dalam hidup kita. Dan para orang tua yang harus kita ingat bahwasanya anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan dipertanggungjawabkan bagaimana kita merawatnya. Berikan keteladanan yang terbaik kepada mereka. Betapa bahagianya orang tua jikalau kelak di akhirat dia dipakaikan jubah karomah dan mahkota kemuliaan lantaran anaknya adalah seorang penghafal Al-Quran. Masya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak timbul jua. Mari berbakti kepada kedua orang tua, agar Allah ridhoi kita. Anak-anak indah tawanya, terbahak-bahak kecubur telaga. Kumohon undur diri dari hadapan Anda, kita akan jumpa di channel yang sama. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.